I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Ahmad dengan NIM 1240105104036. Saya dari kelas 1B dan dari video kali ini saya ingin memenuhi tugas dari Pak Abdul Ghafur untuk UAS kita pada semester 1 ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Birrul Walidain. Yang materi ini tuh ada di materi 8 kalau nggak salah. Jadi saya akan menjelaskan Birrul Walidain mulai dari pengertian, keutamaan, dan dalil-dalil. Juga larangan mungkin dari Birrul Walidain ini. Ya, itu semuanya. Stay tune and check it out. Oke, baik semuanya, kita akan menjelaskan tentang Birrul Walidain. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Birrul Walidain. Secara Birrul Walidain itu diambil dari bahasa Arab yang mana terdiri dari dua kata. Yang pertama birrul yang artinya kebaikan dan al-walidain yang artinya kedua orang tua. Jadi secara istilah kita bisa artikan Birrul Walidain adalah sikap, perbuatan atau tindakan yang baik dan berbuat baik kepada orang tua, berbakti dan juga menghormati kedua orang tua kita dalam bentuk ucapan, tindakan, serta perilaku. Nah, secara Birrul Walidain itu kan berbakti kepada orang tua ya. Mungkin saya akan lebih banyak menjelaskan tentang Birrul Al-Walidain itu adalah berbakti kepada orang tua, karena secara arti itu lebih dekat kepada berbakti kepada orang tua. Ini adalah kewajiban dari seorang muslim yang ditekankan dalam agama Islam. Bahkan setelah kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, besar banget ya pahala Birrul Walidain ini, karena utamanya itu bukan cukup ya, sangat besar gitu. Nah, ngomongin keutamaan, apa aja sih keutamaan Birrul Walidain itu? Pertama nih, amal yang paling utama setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, ia menjelaskan berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu amal yang paling dicintai Allah. Begitu. Yang kedua, ada jalan menuju surga. Widih, bayangin dengan kita Birrul Walidain, dengan kita berbuat baik kepada orang tua dan kita berbakti kepada orang tua, kita bisa mendapatkan surga. Keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tua. Nah, yang mana di sini kalau Birrul Walidain itu kita terapkan, maka orang tua kita itu juga bakalan ridho kepada kita, dan ini membuka jalur kita untuk kita bisa masuk surga gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ada jalan penghapus dosa. Wah, sangat komplit sekali dari keutamaan Birrul Walidain ini. Dengan kita berbuat baik kepada orang tua kita, kita bisa mendapatkan 3 kebaikan yang sangat-sangat besar gitu, teman-teman. Menghapus dosa dalam Islam, berbakti kepada orang tua itu juga menjadi jalan untuk penghapusan dosa dan penyebab turunnya rahmat Allah. Karena tadi ya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua. Seperti itu, teman-teman. Nah, secara dari mana sih kita tahu berbuat Birrul Walidain atau berperilaku baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua ini? Nah, dalil yang menyatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua adalah salah satunya dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang mana arti surahnya itu, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-sekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, dari surah itu kita bisa belajar dan mengambil pelajaran bahwa kita tuh Robmu memerintahkan agar kamu menyembah Allah, jangan selain Dia, dan berbuat baik kepada orang tua. Ini habis tauhid langsung kepada orang tua seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya. Dan kita juga tidak boleh mengatakan perkataan kepada mereka, atau apalagi membentak mereka. Nah, dalam surah Al-Luqman juga dijelaskan tuh dalam ayat ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibunya yang telah mengandungnya dan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Itu adalah surah Al-Luqman. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah dari perbuatan baik kita kepada orang tua, itu ibaratnya membayar keadaan lemah beliau yang bertambah-tambah itu dalam 9 bulan 10 hari, dan dia juga menyapi kita dalam 2 tahun dan merawat kita sampai kita dewasa seperti sekarang. Maka bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tuamu, kata Allah. Begitu dalam surah Al-Luqman. Sekarang dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Terus aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dari situ kita juga bisa dapat pelajaran bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah salah satunya berbakti kepada orang tua. Luar biasa sekali kita kalau misalnya menerapkan birrul walidain ini dalam kehidupan kesehari-hari kita, maka kita akan dicintai Allah, kita akan dihapus dosanya, dan juga kita akan mendapatkan tiket surga kita dari kedua orang tua kita. Ya Allah, ini sungguh luar biasa sekali, di mana Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita melalui jalur orang tua kita gitu. Nah, secara dari tadi kita berbicara tentang birrul walidain secara pengertian dan dalil. Sekarang tuh birrul walidain tuh bagaimana sih? Bagaimana sih bentuknya? Cara kita untuk menghormati kedua orang tua kita tuh bagaimana sih? Ada 2. Yang pertama, saat orang tua kita masih hidup, dan saat orang tua kita sudah tiada atau meninggal dunia. Nah, kalau saat orang tua masih hidup tuh bagaimana sih? Yang pertama, kita tuh harus menghormati, mematuhi, dan menghargai beliau. Kita harus mematuhi perintah kedua orang tua kita selagi tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang kedua, kita melayani kebutuhan mereka, terutama saat usia lanjut. Nah, tugas kita itu juga merawat kedua orang tua kita yang sudah balik, reset ke default gitu. Dulunya kita yang dirawat ke orang tua. Nah, sekarang kalau orang tua kita sudah dewasa, kita yang harus merawat orang tua kita gitu. Jadi itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga itu berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ini manner banget sih buat kita. Ini ibarat tuh attitude kita kepada orang tua. Kayaknya kalau misalnya ngomong lembut itu bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada semua orang. Tapi ini spesifik dengan penuh kasih sayang itu kepada orang tua kita. Jadi kita berbicara kepada orang tua kita tuh dengan lembut dan penuh kasih sayang. Nah, di poin keempat, menjaga nama baik kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita itu kayak label kita juga gitu. Jadi kalau misalnya orang tua kita jelek, otomatis kayak kita tuh udah jelek juga di hadapan orang. Jadi kita tuh harus bisa mungkin menjaga dan selalu menjaga nama baik kedua orang tua kita gitu. Dan kalau misalnya ada salah satu hal yang bertentangan, atau misalnya orang tua kita itu bertentangan dengan agama Islam, jadi kita wajib menegur dia, tapi tidak di hadapan orang banyak dan face to face seperti itu. Oke, itu dari segi saat orang tua kita masih hidup. Sekarang kalau misalnya orang tua kita udah meninggal gimana? Yang pertama, kita itu harus mendoakan dan memohonkan ampun kepada mereka. Ini udah sangat-sangat kewajiban kita sih sebagai anak untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kita tuh ibaratnya investasi dari orang tua kita gitu.
Gue pernah dengar ada 3 amal yang tidak akan terputus oleh Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua anak yang soleh, dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Jadi secara di salah satu amal yang tidak akan pernah terputus oleh Allah ini adalah anak yang doa anak yang soleh. Jadi investasi orang tua kita banget kalau ngelahirin kita dan kita menjadi anak yang soleh hingga bisa mendoakan mereka. Selanjutnya melanjutkan silaturahmi dengan kerabat atau sahabat mereka. Nah, kalau misalnya kita tahu nih, kalau orang tua kita punya teman, punya sahabat, punya kerabat, ada baiknya kita tuh menyambung silaturahmi mereka. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu menunaikan hutang kedua orang tua kita. Misalnya kedua orang tua kita punya hutang, kita sebagai ahli waris dan kita harus dan wajib membayar hutang kedua orang tua kita kalau misalnya kita nggak mau orang tua kita disiksa di neraka. Nah, begitu, itu adalah bentuk-bentuk birrul walidain. Selanjutnya, apa aja sih yang nggak boleh kita lakuin kepada orang tua? Yang pertama yang nggak boleh kita lakukan saat kita melakukan birrul walidain, yaitu mengucapkan kata-kata kasar atau membentak. Ini nggak boleh banget ya, jangan. Tadi aja sedangkan berkata A aja itu kita tidak boleh, apalagi dia membentak atau kata-kata kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak peduli nih dengan kebutuhan mereka, terutama kalau dia udah di masa senjanya. Kita tidak peduli dengan terserah lah, kita udah punya keluarga sendiri, orang tua urusan orang tua. Nggak boleh. Karena apa? Karena kita dari kecil nih sampai bahkan sekarang orang tua itu masih ada kontribusinya ke kita. Dari secara kita lahir, kita 2 tahun disusui, kita dikasih makan, kita dikasih jajan, kita dirawat, kita dimandiin dan segala macam. Pokoknya kita kebutuhan kita tuh terpenuhi oleh orang tua kita. Bahkan kita sekolah, kita kuliah sekarang ini dari uang orang tua. Ya, kita respect banget ya kalau misalnya ada anak yang kuliah bisa pakai uangnya sendiri. Tapi sebelum dia sampai ke titik kuliah itu, orang tuanya itu memberikan kebutuhan dia sehingga kebutuhannya terpenuhi hingga dia bisa sampai sekarang ini gitu. Walaupun orang tuanya bukan kandung atau apa gitu, tapi orang tua itu telah memberikan kita kebutuhan apapun yang kita perlukan. Nah, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah melawan perintah kedua orang tua kita. Wah, ini nggak boleh sih, nggak boleh sama sekali ya. Jangan sama sekali melawan perintah orang tua kita. Ada pengecualian. Kalau misalnya orang tua kita ada pengecualian ya. Kalau misalnya orang tua kita nyuruh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama, ya kita boleh. Tapi nggak boleh sih melawan. Ini jatuhnya bukan ngelawan, tapi menolak secara baik-baik gitu. Oke, itu adalah larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan kalau misalnya kita lagi melakukan birrul walidain ini. Nah, secara kita udah mengetahui semua dari atas, dari pengertian, dari dalil-dalil, dari larangan-larangan, bentuk-bentuk birrul walidain, kita udah tahu semuanya. Dan sekarang kita lanjut ke penutup. Oke, jadi intinya birrul walidain ini adalah salah satu ibadah yang sangat bernilai sekali, yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Bahkan tadi kan dicintai oleh Allah, terus mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan kita karena kan ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, juga keberkahan kita di situ. Kalau misalnya kita hidup dengan ridho Allah, maka kita akan bernaung di surga insyaallah. Oke, baik, itu dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Saya harap kita semua bisa mendapatkan satu hal yang baru, new insight buat kita semuanya, dan semoga kita bisa menerapkan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.